Pemkot Madiun terima kunjungan pakar pendidikan dari Tokyo, Jepang. Peringatan Hari Guru Nasional dan Korpri di Kota Madiun. Gelaran Pesta Demokrasi di Kota Pendekar. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Rian, inilah Madiun This Week selengkapnya. Pemerintah Kota Madiun menerima kunjungan rombongan pakar pendidikan internasional dari Tokyo, Jepang, yang merupakan perwakilan dari Google for Education Jepang. Di samping itu, pemerintah Kota Madiun terus meningkatkan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian atau Pro-JKK JKM. Tak hanya itu, Pemkot terus berkomitmen menanggulangi TBC secara cepat dan efektif. Informasi ini kami rangkai dengan Pemkot dan DPRD gelar rapat paripurna pembahasan beberapa rencana peraturan daerah. Google for Education Jepang yang saya hormati. Pemkot Madiun menerima kunjungan rombongan pakar pendidikan internasional dari Tokyo, Jepang, yang merupakan perwakilan dari Google for Education Jepang. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung implementasi digitalisasi dalam pembelajaran di Kota Madiun yang telah menjadi pionir dalam penerapan teknologi pendidikan di Indonesia. Rombongan diterima secara resmi di Rumah Dinas Wali Kota, di mana PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto beserta Sekretaris Daerah Suko Dwi Handiarto dan Kepala Dinas Pendidikan Lismawati turut hadir mendampingi. Dalam kesempatan tersebut, PJ Wali Kota Edi Suprianto menyambut baik kedatangan para pakar pendidikan dari Jepang dan berharap bahwa kunjungan ini dapat memberikan masukan yang konstruktif untuk pengembangan pendidikan di Kota Madiun. Selama kunjungan, rombongan dari Google for Education Jepang bakal melakukan serangkaian kegiatan, termasuk observasi langsung terhadap implementasi teknologi di berbagai sekolah di Kota Madiun. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, PJ Wali Kota berharap adanya kolaborasi antara pihak pemerintah dan dunia internasional untuk memajukan kualitas pendidikan di daerah. Pemkot Madiun telah lama berkomitmen untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam sistem pendidikan, mulai dari penggunaan perangkat digital di kelas hingga pemanfaatan aplikasi pembelajaran daring. Langkah ini diharapkan dapat membuka akses pendidikan yang lebih luas dan merata bagi seluruh siswa di Madiun. Kunjungan ini merupakan momentum penting dalam upaya Pemkot Madiun untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan di era digital. Diskominfo, Kota Madiun, melaporkan. Penyakit tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama di Indonesia, termasuk di Kota Madiun. Menanggapi hal tersebut, PJ Wali Kota Madiun, Edi Suprianto, memimpin rapat koordinasi Rakor Tim Percepatan Penanggulangan TBC yang dilaksanakan di Dinas Kominfo Kota Madiun, Jumat 22 November. Rakor ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam upaya penanggulangan TBC secara cepat dan efektif. Dalam rapat dibahas berbagai langkah strategis termasuk pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan TBC atau TP2TBC dan penyusunan Rencana Aksi Daerah atau RAD yang diharapkan dapat mempercepat upaya pengendalian dan penanggulangan TBC di tingkat kota. Selain itu, acara ini juga diisi dengan penandatanganan komitmen bersama untuk mewujudkan Kota Madiun bebas TBC pada tahun 2030 sebagai bagian dari dukungan terhadap Program Nasional Eliminasi TBC. Dalam rakor, PJ Wali Kota juga menekankan pentingnya pelibatan lintas sektor dan masyarakat, termasuk swadaya masyarakat LSM dan Tim Percepatan Penanggulangan TBC. Sementara itu, rakor juga membahas tentang penguatan jejaring eksternal dan pemanfaatan teknologi seperti portable X-ray untuk screening kasus TBC, yang harapannya dapat meningkatkan angka deteksi dan pengobatan sejak dini.
Pemantauan berkala baik melalui feedback mingguan maupun penguatan peran komunitas dalam program menjadi kunci untuk menurunkan angka kejadian TBC. Di Kota Madiun, saat ini terdapat 2 rumah sakit pemerintah dan 6 puskesmas yang menyediakan layanan TBC, serta lebih dari 20 klinik yang turut berpartisipasi dalam penanggulangan penyakit ini. Upaya kolaborasi yang dilakukan oleh semua pihak diharapkan dapat mempercepat pencapaian target eliminasi TBC di Indonesia sesuai dengan Perpres nomor 67 tahun 2021 tentang penanggulangan TBC. Himbauan kepada seluruh masyarakat bagi yang mempunyai ciri-ciri kena TBC segera memeriksakan diri kepada dokter terdekat, kepada puskesmas supaya bisa diobati karena TBC adalah penyakit yang bisa diobati, obatnya ada. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian atau ProJKK JKM Kota Madiun terus ditingkatkan. Meski cakupan sudah tinggi, pemerintah Kota Madiun terus berupaya memperluas jangkauan. Forum Group Discussion atau FGD pun digelar dengan mengajak Komisi 3 DPRD Kota Madiun dalam upaya mengoptimalkan ProJKK JKM tersebut. PJ Wali Kota menyebut saat ini cakupan kepesertaan ProJKK JKM di Kota Madiun mencapai 16.524 saat ini. Pemerintah Kota Madiun menyiapkan anggaran 3 miliar rupiah setiap tahun untuk pembayaran premi kepada BPJS Ketenagakerjaan terkait ProJKK JKM tersebut. Program itu memang menggandeng BPJS Ketenagakerjaan. Program JKK JKM sudah berjalan sejak tahun 2020 silam dengan nama Siaga Kita. Kala itu hanya ada sebanyak 3.000-an peserta. Pemerintah Kota Madiun terus mengoptimalkan cakupan hingga kini sudah mencapai 16.000 peserta lebih. Kepesertaannya mulai dari sektor pekerja informal seperti tukang becak, tukang ojek, penjual pentol, tukang jahit, penarik gerobak sampah, dan lain sebagainya. Cakupan juga diperluas dengan menyasar sektor pekerja penerima upah seperti ketua RT, ketua RW, Satlinmas, kader kesehatan, dan lain sebagainya. Harapannya dengan ini warga Kota Madiun yang bekerja di sektor ekonomi dan sebagainya itu apabila mengalami kecelakaan kerja, entah itu sakit atau meninggal dunia, maka bisa di-cover melalui BPJS yang sudah dibayarkan oleh program JKK dan JKM Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Menjelang akhir tahun anggaran 2024, pemerintah Kota Madiun bersama DPRD menggelar rapat paripurna untuk membahas sejumlah raperda. Prosesi tersebut berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Kota Madiun Selasa 26 November. Terdapat 6 raperda yang menjadi pembahasan dalam rapat di siang hari tersebut, yakni 2 raperda inisiatif DPRD, yaitu Raperda Perubahan atas Perda nomor 19 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD, serta Raperda Fasilitasi Pengembangan Pesantren. Dalam kesempatan tersebut, PJ Wali Kota Edi Supriyanto menyampaikan pendapat akhir terhadap 2 raperda inisiatif DPRD. Kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan atas 2 raperda ini. Selanjutnya, 4 raperda lainnya merupakan usulan Pemkot Madiun, yaitu Raperda tentang perubahan ketiga atas Perda Kota Madiun nomor 3 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Kemudian Raperda tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 13 tahun 2017 tentang penataan dan pembinaan toko swalayan dan pusat perbelanjaan serta pasar rakyat. Dilanjutkan Raperda tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 14 tahun 2017 tentang penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan sarana prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman. Kemudian Raperda tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 15 tahun 2017 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Semua daerah sudah merubah, kalau provinsi sudah berdiri sendiri terkait dengan badan riset dan inovasi daerah, tapi karena kabupaten kota ada tipe B, ada tipe A. Kalau yang seperti di Kota Madiun digabungkan dengan badan perencanaan dan pembangunan daerah, tinggal hanya mengganti di bidangnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Istono menuturkan bahwa kinerja Pemkot Madiun dan DPRD selama 1 tahun kebelakang patut diapresiasi. Sebab menjelang akhir 2024, eksekutif maupun legislatif telah menyelesaikan semua target pembahasan Raperda hingga tuntas. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun menggelar peringatan Hari Guru Nasional tahun 2024 sebagai momen refleksi peran sentral para guru dalam mencerdaskan bangsa, sekaligus menghargai dedikasi mereka dalam mendidik generasi penerus. Tak hanya itu, Pemkot juga menggelar upacara peringatan Hari Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri ke-53 tahun. PJ Wali Kota menekankan bahwa Korpri harus terus solid dalam pelayanan publik, meningkatkan disiplin, serta menjaga integritas. Terus trafik kan bisa, ini ada satu saing. PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto menerima audiensi dari PGRI Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Madiun di Rumah Dinas Jumat 22 November. Audiensi ini bertujuan untuk menjalin sinergi antara Pemkot Madiun dan PGRI dalam rangka menyukseskan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Salah satu agenda utama yang dibahas adalah koordinasi terkait peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-79 PGRI dan peringatan Hari Guru Nasional yang akan digelar pada akhir bulan November dan dilanjutkan dengan rangkaian acara lain pada bulan Desember. PJ Wali Kota mendukung penuh pelaksanaan kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap peran guru dalam pembangunan pendidikan di Kota Madiun. PJ Wali Kota menambahkan bahwa sinergi antara Pemkot Madiun dan PGRI sangat penting dalam memajukan sektor pendidikan di Kota Madiun. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran guru dalam membentuk generasi masa depan, serta mendorong para pendidik agar berinovasi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional 2024, pemerintah Kota Madiun menggelar acara tasyakuran yang dihadiri oleh kepala sekolah, guru, staf, serta pejabat pengawas pendidikan terkait Senin 25 November 2024. Acara ini juga menjadi momen refleksi peran sentral para guru dalam mencerdaskan bangsa, sekaligus menghargai dedikasi mereka dalam mendidik generasi penerus. Pada kesempatan itu, PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto memberikan sambutan yang menyentuh hati mengenai pentingnya peran guru dalam pembangunan karakter dan moral bangsa. Dalam wawancaranya, Edi menyampaikan peran guru sangat sentral dalam mencerdaskan bangsa. Mereka tidak hanya mendidik anak-anak dengan keterampilan, tetapi juga membentuk karakter, moralitas, dan integritas yang akan menentukan masa depan bangsa ini. PJ Wali Kota juga menambahkan bahwa banyak sekali generasi penerus bangsa yang telah berhasil mencetak prestasi berkat bimbingan para guru dan juga ustadz. PJ Wali Kota Madiun berharap agar para guru tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga menjadi teladan bagi anak didik mereka. Ditambahkan, guru juga terus didorong dan dibekali dengan berbagai pelatihan dan workshop agar dapat terus meningkatkan kualitas pengajaran mereka, sehingga apa yang diajarkan dapat diserap dengan baik oleh para siswa. Hari Guru Nasional ini juga menjadi kesempatan untuk menghargai perjuangan para pendidik yang telah mendedikasikan hidup mereka di dunia pendidikan. PJ Wali Kota Madiun menegaskan bahwa keberhasilan seorang guru dalam mendidik bukan hanya terlihat dari hasil akademis, tetapi juga dari dampak positif yang ditinggalkan dalam kehidupan sosial dan moral anak didiknya. Di akhir acara, para peserta tasyakuran bersama-sama mengucapkan terima kasih dan memberikan penghormatan kepada para guru atas segala jasa mereka dalam mendidik generasi muda bangsa. PJ Wali Kota Madiun berharap dunia pendidikan di wilayahnya dapat terus berkembang, menghasilkan anak-anak yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, siap menghadapi tantangan di masa depan. Harapan kita guru menjadi teladan bagi anak-anak kita. Guru juga harus terus didorong, dibekali dengan berbagai pelatihan, workshop, dan sebagainya, sehingga mereka, guru-guru kita ini siap untuk menjadi teladan, menjadi teman, menjadi leader juga, sehingga bisa diserap oleh anak-anak kita, yang nanti anak-anak kita akan menerima estafet kepemimpinan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri, pemerintah Kota Madiun menggelar ziarah ke Taman Makam Pahlawan atau TMP Madiun pada Kamis 28 November 2024. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan aparatur sipil negara atau ASN dari berbagai instansi dan dipimpin langsung oleh penjabat atau PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto. Prosesi ziarah diawali dengan upacara penghormatan kepada arwah para pahlawan, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur dalam perjuangan membela bangsa. Setelah itu, PJ Wali Kota Edi Suprianto meletakkan karangan bunga di monumen utama TMP, diikuti dengan tabur bunga di sejumlah makam. Dalam sambutannya, PJ Wali Kota menyampaikan pentingnya mengenang jasa para pahlawan yang telah memberikan kontribusi besar bagi kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Dirinya juga mengajak seluruh ASN di Kota Madiun untuk menjadikan semangat pengabdian para pahlawan sebagai inspirasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Ziarah ke TMP menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam peringatan HUT ke-52 Korpri di Kota Madiun, yang juga diisi dengan berbagai agenda sosial dan seremonial lainnya. Kegiatan ini berlangsung dengan hikmat dan tetap mengedepankan protokol penghormatan sesuai tradisi. Dengan momentum ini diharapkan ASN di Kota Madiun semakin memperkuat komitmennya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sebagaimana nilai-nilai yang diusung Korpri selama 52 tahun berdiri. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun memperingati Hari Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri ke-53 dengan menggelar upacara di halaman Balai Kota Madiun pada Jumat 29 November 2024. Upacara diikuti oleh anggota Korpri dari Pemkot, Polres, dan Kodim setempat. PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto yang bertindak sebagai inspektur upacara menyampaikan pentingnya peringatan Hari Korpri tahun ini untuk memperkuat komitmen dalam melayani masyarakat. Dengan mengusung tema Korpri untuk Indonesia, PJ Wali Kota menekankan bahwa Korpri harus terus solid dalam pelayanan publik, meningkatkan disiplin, serta menjaga integritas. PJ Wali Kota Madiun juga menyoroti pentingnya meningkatkan kinerja aparatur melalui berbagai langkah strategis. Peningkatan disiplin seluruh anggota Korpri diharapkan memiliki tanggung jawab lebih besar terhadap tugasnya. Pemerintah akan memfasilitasi pelatihan bagi pegawai untuk meningkatkan keterampilan dan profesionalisme. Menjaga netralitas Korpri dituntut untuk tidak berpihak dalam penyelenggaraan pilkada dan pemilu demi menjaga kepercayaan publik. Acara ini diakhiri dengan penyerahan penghargaan kepada sejumlah pegawai yang berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Peringatan Hari Korpri ke-53 tahun ini diharapkan menjadi momentum untuk terus memperkuat Korpri sebagai elemen strategis dalam pembangunan bangsa. Diharapkan bahwa semua ASN khususnya di Pemkot atau dimanapun berada, satu, kita harus benar-benar menguatkan netralitas, dan juga yang kedua untuk menguatkan dan meningkatkan integritas dan loyalitas negara. Bukan loyalitas kepada orang, tapi loyalitas kepada bangsa dan masyarakat. Terus juga meningkatkan skill untuk menjadi ASN yang profesional dan proporsional untuk pelayanan publik dan juga untuk kesejahteraan masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Tahapan pemungutan suara pada pesta demokrasi untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, serta wali kota dan wakil wali kota telah berlangsung pada 27 November kemarin. Forkopimda Kota Madiun melakukan peninjauan di berbagai lokasi pemungutan suara untuk memastikan pelaksanaan pesta demokrasi berjalan aman, lancar, dan kondusif. Berikut liputannya untuk Anda. Tahapan pemungutan suara pemilihan kepala daerah atau pilkada di Kota Madiun kudu aman dan nyaman. Karenanya, pelaksanaan pemungutan di tempat pemungutan suara atau TPS menjadi perhatian tersendiri Forkopimda di Kota Pendekar. Peninjauan ke sejumlah TPS pun dilakukan bersama dengan KPU dan Bawaslu Kota Madiun. TPS yang ditinjau yakni TPS Lapas Kelas 1 Madiun, TPS 09 Jalan Hercules Kelurahan Klegen, dan TPS 02 Jalan Tewangsan Kelurahan Mojorejo. Pengecekan di TPS Lapas sengaja dilakukan untuk memastikan warga binaan juga bisa menyalurkan hak suaranya. PJ Wali Kota menyebut sejauh pemantauan pelaksanaan berjalan lancar. Pilkada 2024 sudah memasuki tahapan puncak, yakni pemungutan dan penghitungan suara. Keamanan daerah tetap menjadi prioritas pemerintah.
Kegiatan PJ Wali Kota dan Forkopimda turun ke lapangan juga sudah berlangsung sejak beberapa hari sebelumnya, mulai meninjau fasilitas umum, padepokan perguruan pencaksilat, hingga giasis kamling warga di sejumlah pos kamling. Upaya itu dilakukan untuk memastikan gelaran pilkada berjalan aman, nyaman, tertib, dan lancar. Proses pemungutan suara di Kota Madiun sejauh ini berjalan lancar dengan diikuti 3 pasangan kontestan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Keterbukaan informasi publik menjadi hal yang penting untuk mendukung keberhasilan pemerintah. Oleh karena itu, berbagai sektor pemerintahan harus menunjukkan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah Kota Madiun melalui PPID Kota Madiun mengajak peran serta kelompok informasi masyarakat, tim penggerak PKK, organisasi sosial masyarakat, institusi pendidikan, dan generasi muda terlibat sebagai pendekar informasi yang bijak guna menangkal berita hoaks, mensosialisasikan kanal pengaduan dan permohonan informasi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyebarluasan informasi, sehingga diharapkan seluruh masyarakat dan generasi muda dapat turut serta terlibat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Madiun ke arah yang lebih baik, serta penyampaian aspirasi, permohonan informasi, ataupun pengaduan, sekaligus sebagai wujud keterbukaan informasi guna terus mendorong terlaksananya good and clean government. Sangat menarik. Yang tadinya dimana kita itu tidak tahu PPID, KPID itu kita jadi tahu. Dari sosialisasi seperti ini tentunya kita dapat menjadi acuan ataupun sebagai pengingat diri kita bahwa dalam menggunakan media sosial itu berdampak sekali untuk kita ke depannya. Melalui keterbukaan informasi publik, memberikan dampak positif kepada masyarakat dalam memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, akurat, cepat, dan mudah diakses. Meningkatnya permohonan informasi serta pengaduan publik dari tahun ke tahun menjadi bukti nyata bahwa melalui keterbukaan informasi publik, masyarakat ikut terlibat dalam keberhasilan pembangunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Kota Madiun berkomitmen untuk terus menjadi kota yang terbuka dan menjadi badan publik yang informatif, inovatif, dan inspiratif dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Madiun melaksanakan apel pendistribusian logistik pemilu gelombang kedua pada Selasa 26 November di gudang logistik KPU. Kepala KPU Kota Madiun Pita Anjarsari menyatakan bahwa logistik yang didistribusikan kali ini mencakup 550 kotak suara untuk 275 tempat pemungutan suara atau TPS, serta perlengkapan lain seperti daftar pasangan calon, salinan daftar pemilih tetap atau DPT, alat tulis, tanda pengenal petugas KPPS, dan saksi. Selain itu, dalam acara ini juga dilakukan pemusnahan surat suara yang rusak. Pemusnahan dilakukan terhadap surat suara yang tidak lolos sortir, seperti surat suara yang bernoda, sobek, atau memiliki kesalahan pemotongan. Sebanyak 70 surat suara untuk Pilwalkot dan 19 surat suara untuk Pilgub dimusnahkan guna memastikan hanya surat suara layak pakai yang digunakan pada hari pemungutan suara. Pita menambahkan bahwa total surat suara yang didistribusikan berjumlah 16.580 lembar. Proses pendistribusian dipastikan selesai dalam 1 hari dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian, Babinsa, dan petugas keamanan lainnya. Dengan selesainya distribusi logistik pemilu gelombang kedua ini, KPU Kota Madiun berharap seluruh tahapan pemilu berjalan lancar, transparan, dan bebas dari kendala teknis. Hal ini menjadi upaya bersama untuk memastikan hak pilih warga terlaksana dengan baik. Kita
Kita turunkan ada 550 kotak suara yang nanti kita sebar di 275 TPS serta dukungan logistik lainnya seperti daftar pasangan calon, salinan DPT, kemudian alat tulis dan kemudian tanda pengenal dari KPPS dan juga saksi serta pengawas TPS nanti. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Madiun Sukodwi Handiarto mewakili penjabat atau PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto memimpin apel distribusi logistik pemilihan umum atau pemilu yang berlangsung di gudang logistik Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Madiun. Acara ini menandai dimulainya pendistribusian perlengkapan pemilu ke seluruh wilayah Kota Madiun. Kegiatan ini sebagai salah satu upaya kelancaran distribusi logistik sebagai salah satu kunci sukses pelaksanaan pemilu. Pada kesempatan tersebut, Sekda juga melakukan simbolisasi pemotongan surat suara yang rusak. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya logistik yang layak digunakan dalam proses pemilu, sehingga dapat meminimalisir potensi gangguan atau kesalahan teknis. Kegiatan ini disaksikan oleh jajaran KPU, perwakilan Bawaslu, serta aparat keamanan dari TNI dan Polri. Seluruh pihak berkomitmen menjaga netralitas serta menjamin kelancaran distribusi logistik hingga ke tempat pemungutan suara atau TPS. Dengan kesiapan logistik dan pengawasan yang ketat, diharapkan proses pemungutan suara di Kota Madiun dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan mencerminkan semangat demokrasi yang jujur dan adil. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun menggelar acara doa bersama sebagai bagian dari rangkaian persiapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun pada Pilkada serentak tahun 2024. Acara yang digelar di Hotel Aston ini bertujuan untuk memohon ridho dan kelancaran dalam pelaksanaan tahapan pemilu dari awal hingga akhir, serta menjaga suasana kondusif selama proses pemilihan. Doa bersama dihadiri oleh sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat setempat. PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Madiun Budi Wibowo. Dalam kesempatan ini, Ketua KPU Kota Madiun Pita Anjarsari menyampaikan bahwa acara merupakan wujud komitmen KPU untuk memastikan pilkada berjalan dengan lancar dan damai sesuai dengan harapan masyarakat. Pita Anjarsari berharap agar seluruh pihak yang terlibat, mulai dari penyelenggara, peserta, hingga masyarakat dapat bekerja sama dalam menjaga ketertiban dan kesuksesan Pilkada 2024, sehingga proses demokrasi di Kota Madiun dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang baik juga kepada masyarakat. Sementara itu, acara doa bersama juga menjadi momentum penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pemilu yang akan datang, serta untuk menegaskan komitmen KPU Kota Madiun dalam menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Jelang Pilkada serentak, PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto melakukan peninjauan ke beberapa tempat pemungutan suara atau TPS di Kota Madiun pada Selasa 26 November, guna memastikan sarana dan prasarana yang ada sudah siap digunakan. Didampingi oleh Danrem Kolonel Infanteri Rama Pratama dan tim Letkol Kavaleri Widi Bayu Sudibyo, Kapolres Madiun Kota AKBP Agus Dwi Suryanto, dan perwakilan Polda Jawa Timur. PJ Wali Kota mengecek distribusi dan penataan logistik Komisi Pemilihan Umum KPU telah sampai dan tersusun sesuai dengan prosedur. Terdapat 3 TPS yang menjadi titik lokasi peninjauan, yaitu TPS 3 yang terletak di Jalan Puspawarno Sogaten, TPS 6 di Jalan Madyasari nomor 4 Rejomulyo, dan TPS 15 di Jalan Ciliwung. PJ Wali Kota mengecek seluruh persiapan dan kesiapan, mulai dari kotak suara, surat suara, hingga kondisi panitia. Tak lupa, PJ Wali Kota juga mengimbau agar seluruh masyarakat dapat menciptakan suasana yang kondusif selama pesta demokrasi berlangsung. Harapannya, dengan persiapan yang maksimal, Pilkada serentak di Kota Madiun dapat berlangsung aman, tertib, dan damai sesuai dengan azas luber jurdil. Kita harapkan semuanya, seluruh masyarakat itu untuk hadir berbondong-bondong dan jaga keamanan, ketertiban, dan kita semuanya
jaga kerukunan. Gitu nggih. Semuanya manfaatkan besok menjadi salah satu event terbaik untuk memilih pemimpin kita masing-masing di daerah. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto menyalurkan hak pilihnya di TPS 003 yang terletak di Jalan Sulawesi, Kota Madiun, Rabu 27 November. Kedatangannya di lokasi menjadi simbol partisipasi aktif dalam proses demokrasi, khususnya pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, Edi Suprianto menyampaikan pesan penting kepada warga Kota Madiun. Dirinya menyampaikan pengalamannya sebagai warga yang memiliki KTP Madiun, namun telah berpindah tempat tinggal, hanya bisa memberikan suara untuk Pilgub dan Wakil Gubernur. Sementara untuk Pil Wali Kota Madiun, dirinya tidak bisa berpartisipasi. Meskipun demikian, dirinya tetap mengingatkan pentingnya keikutsertaan dalam proses pemilihan untuk menentukan pemimpin yang terbaik. Pemilihan kali ini berlangsung mulai pukul 7 pagi hingga siang hari dengan suasana yang kondusif dan lancar. Proses pemilihan secara keseluruhan berjalan lancar dengan partisipasi warga yang tinggi diharapkan dapat menghasilkan pemimpin terbaik untuk masa depan daerah dan juga bangsa. Dengan dilaksanakannya pemungutan suara ini, seluruh warga diharapkan dapat ikut berkontribusi dalam menentukan arah pembangunan untuk 5 tahun ke depan. Alhamdulillah suasana masih dalam suasana kondusif dan mudah-mudahan nanti sampai penghitungan, sampai penetapan, sampai pelantikan Kota Madiun, Jawa Timur, Indonesia terus dalam suasana aman, nyaman dan kondusif. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Senja di Kota Madiun sangat romantik. Tonton terus Madiun This Week. Saya Rian bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Mendekar, Madiun This Week. Sajian informasi, inspirasi minggu ini.